Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat magang motivator gelombang 9, apa kabar semuanya? Tetap semangat dan terus belajar. Sudah di hari ke-17, tugas ke-17 di kurikulum baca keempat. Kita akan menjawab pertanyaan di tugas ke-17 berikut ini. Pertanyaan 1A, jawablah pertanyaan mengenai 5 HVS berikut ini. Apa kepanjangan dari 5 HVS? 5 HVS adalah 5 huruf verbal sederhana. Apa pengertian dari 5 HVS? 5 HVS adalah suatu kata yang terdiri dari 5 huruf yang hanya kita pendengarkan, kita ucapkan bunyinya saja tanpa memperlihatkan bentuk huruf atau hurufnya atau simbolnya. Jadi 5 HVS ini terdiri dari 5 huruf dan kita hanya perdengarkan bunyinya saja. Ketiga, apa syarat sebelum mengenalkan 5 HVS? Syarat sebelum mengenalkan 5 HVS adalah 4 HVS, 4 huruf verbal sederhana. Kita bisa lihat di mana? Yaitu kita bisa lihat di kurikulum. Nah, ini dia. Ada di sini. Ini ada 5 HVS, dan ini sebelum memberikan 5 HVS yaitu syaratnya 4 HVS terlebih dahulu. Yang keempat, sebutkan contoh kata yang termasuk dalam 5 HVS. Nah, untuk contoh kata 5 HVS ini biasanya kita mengenalkan akhiran pertamanya, yaitu akhirannya LM, N, RS. L ini bisa botol, M ini makan, M ini minum, R ini motor, S itu nanas. Nah, setelah itu kita bisa membelikan yaitu akhirannya KPTH. Kalau K bisa kodok atau kata, kalau T bisa KP, P-nya ini bisa akhiran P ini bisa lipat, T, terus bisa lagi hutan, bisa lagi H ini roboh, robot, seperti itu. Nah, untuk terakhir kita bisa memberikan yang berakhiran eng, yaitu contohnya kucing, burung, payung, pisang. Seperti itu contoh-contoh 5 HVS. Apa tujuan utama dan tujuan khusus dari 5 HVS? Tujuan utamanya adalah agar anak menyukai kegiatan bermain verbal 5 HVS. Dan tujuan khususnya di sini agar anak dapat memahami penggabungan kata yang berpola konsonan, vokal, konsonan yang terdiri dari 5 huruf. Pertanyaan ke-6. Bagaimana cara motivator mengenalkan 5 HVS? Untuk motivator mengenalkan 5 HVS, yang pertama kita bisa berdialog umum. Berdialog umum ini kita pertama berdialog umum tujuannya agar anak tertarik, agar anak senang. Setelah tertarik, kita dapat mengarahkan anak dalam kegiatan verbal 5 HVS. Sesuai tadi berdialog apa? Misalnya berdialog binatang, berarti nanti kita tanyakan hurufnya macan gini kah caranya, MACAN, macan. Dan ini harus diulang selama 3 kali. Motivator harus semangat, ceria, dan motivator harus mencontohkan terlebih dahulu mengulangnya 3 kali, agar pengulangan di pertama ini biasanya anak belum tahu, dia hanya terdiam dan melihat. Dan yang kedua, pengulangan kedua, anak sudah tahu bahwa misalnya hurufnya macan MACAN, tapi anak belum siap atau belum mau mengucapkannya. Dan di kata pengulangan ketiga, anak sudah paham, sudah memahami MACAN macan, dan anak sudah siap, pastinya anak akan mau mengulang. Nah, dalam berdialog umum ini kita harus memverbalkannya 3 kali dan sesering mungkin, sehingga anak ini mampu
dan akhirnya terampil. Setelah itu kita bisa dengan bernyanyi menggunakan lagu Labimba. Kita bisa ganti lagu Labimba ini dengan 5 huruf. Dan kita bisa berdialog bercerita ini satu arah. Kalau bercerita kita menggunakan buku cerita, tapi kalau bercerita menggunakan buku cerita, berdongeng bisa menggunakan boneka atau alat peraga lainnya. Setelah kita bercerita satu arah, berdongeng satu arah, kita memasukkan verbal tadi yang terdiri dari 5 huruf. Misalkan sesuai ada gambar yang di situ, misalkan itu binatang, apa itu pohon, apa itu hutan, atau berdongengnya juga misalkan tentang binatang atau pohon atau hutan, itu kita bisa memverbalkannya dengan mencontohkannya terlebih dahulu dan mengarahkan anak untuk pengulangan tadi 3 kali. Nah, setelah kita berdialog umum, berdongeng, bercerita, kita juga bisa menggunakan permainan. Permainan apa? Permainan melalui gambar, kartu, atau tebak-tebakan gambar. Biasanya kalau tebak-tebakan ini anak-anak biasanya sangat tertarik, dan kita memverbalkan kembali tadi tebak-tebakannya, misalnya tentang pohon, tentang hewan, atau yang lainnya. Nah, hal yang wajib harus dilakukan dengan setelah cara bermain tadi, yaitu jangan lupa kita harus mengajak anak berperan aktif dalam kegiatan verbal 5 HVS, di mana motivator membimbangkan, mengarahkan dengan mencontohkan dulu, semangat, antusias, dan berperan aktif untuk anak ikut dalam kegiatan bermain 5 HVS. Setelah itu kita memberikan reward motivasi kepada anak setiap 5 menit sekali dengan kata rajin, semangat, anak baik bu guru, atau menggunakan tos jempol, atau menggunakan tos lumba-lumba, atau yang lainnya. Dan setelah itu kita harus jangan lupa mengevaluasi. Apa yang harus dievaluasi? Yaitu evaluasi afeksinya setiap saat. Apakah anak senang, semangat, antusias dalam kegiatan bermain 5 HPS. Setelah itu kita juga mengevaluasi kognitifnya 10 menit sekali. Nah, mengevaluasi kognitif ini adalah mengevaluasi kemampuan. Pertanyaan ketujuh, bagaimana cara motivator mengevaluasi 5 HVS? Cara motivator mengevaluasi 5 HVS yaitu dengan menanyakan kepada anak, yaitu huruf-huruf 5 HVS yang belum pernah didengarkan, belum pernah diperdengarkan kepada anak. Contohnya misalnya hitam, putih, lebah. Apabila anak dapat menggabungkan, memverbalkan kata tersebut, berarti anak sudah mampu dan terampil. Pertanyaan ke-8, apa tahap selanjutnya setelah 5 HVS? 5 HVS ini adalah tahap selanjutnya adalah 5 HVS, tahap selanjutnya adalah D5 HVS. Nah, ini ada di sini di bagian kurikulum. Ini 5 HVS, ini tahap selanjutnya yaitu dikte 5 HVS. Nah, sebelum memberikan dikte 5 HVS, lihat kembali ada garis tebal syarat yang harus terpenuhi. Kita akan menjawab pertanyaan berikutnya, yaitu pertanyaan 1B. Jawablah pertanyaan mengenai 4 HKS berikut ini. Apa kepanjangan dari 4 HKS? 4 HKS adalah 4 kepanjangan dari 4 HKS. 4 HKS adalah 4 huruf kalimat sederhana. Apa pengertian dari 4 HKS? Pertanyaan kedua, apa pengertian dari 4 HKS? Adalah kalimat yang terdiri dari 3 kata, yang mana masing-masing katanya terdiri dari 4 huruf kata sederhana. Contohnya misalnya itu saya suka roti, seperti itu. Pertanyaan selanjutnya, pertanyaan ketiga, apa syarat sebelum mengenalkan 4 HKS? Syarat sebelum mengenalkan 4 HKS adalah 4 HVS. Kita bisa lihat lagi di bagian kurikulum.
Di sini dia. Nah, ini dia. Ini 4 HKS dan di sini ada syarat sampai ke sini. Nah, menuju ke sini adalah 4 HVS dan jangan lupa juga ada syarat-syarat yang harus dipenuhinya nih. Ini dia. Nah, ini 4 HVS. Pertanyaan berikutnya, sebutkan contoh kata yang termasuk dalam 4 HKS. Nah, contoh kata yang termasuk dalam 4 HKS tadi SAYA saya, SUKA suka, ROTI roti. Saya suka roti. Atau kita bisa ganti lagi menjadi MA mama, BELI beli, BAJU baju, mama beli baju. Atau contoh berikutnya kita bisa kita gunakan lagi seperti PA papa, SUKA suka, KOPI kopi, papa suka kopi. Nah, itu contoh-contoh 4 HKS. Pertanyaan kelima, apa tujuan utama dan tujuan khusus dari 4 HKS? Nah, tujuan utamanya di sini agar anak senang bermain kegiatan verbal kalimat 4 HKS. Untuk tujuan khususnya adalah anak mampu menghubungkan kata menjadi kalimat secara verbal. Nah, di mana terdiri dari 3 suku kata dan masing-masing kata terdiri dari 4 huruf kata sederhana. Pertanyaan selanjutnya yaitu pertanyaan ke-6. Bagaimana cara motivator mengenalkan 4 HKS? Nah, cara motivator mengenalkan 4 HKS di sini motivator ini bisa melatih mengarahkan anak untuk menghubungkan kata menjadi kalimat dengan cara mengajak anak untuk bermain kalimat dengan menggunakan lagu Labimba. Lagu ini bisa kita ganti lagu Labimba dengan tadi saya suka roti. Nah, ini dengan bernyanyi, dimana nanti ini akan menyambungkan kalimat untuk lagu Labimba. Nah, contohnya itu lagu Labimba untuk verbal kalimatnya seperti SAYA saya, SUKA suka, ROTI roti, saya suka roti, SAYA saya, SUKA suka, ROTI roti, saya suka roti. Nah, ini kita ulang selama 3 kali. Dan sering kita melakukan pengulangan kata-kata tersebut agar anak semakin mampu dan akhirnya terampil. 3 kali diulang ini bermanfaat sekali buat anak-anak, karena pengulangan pertama di sini anak hanya mendengar, anak belum tahu, biasanya anak terdiam terlebih dahulu. Kedua, anak sudah tahu bahwa tadi kalimat SAYA SUKA ROTI itu saya suka roti, tetapi anak di sini belum mau mengucapkannya, biasanya belum siap. Dan yang ketiga, anak semakin mampu bahwa tadi kalimat tadi itu saya suka roti, dan anak biasanya di sini sudah siap, anak di sini mau mengucapkan kalimat tersebut. Nah, selain itu kita bisa mengaplikasikan cara-cara tersebut dengan membuat kalimat-kalimat sendiri. Dengan apa? Oh, dengan berdialog umum, dengan bercerita, berdongeng, atau bentuk permainan di mana kita dapat mengarahkan anak untuk memverbalkan kalimat-kalimat sesuai tadi dengan dialognya seperti apa, atau bercerita berdongengnya menggunakan apa, ada binatang apa, ada pohon apa. Nah, ini kita memverbalkannya kepada anak-anak agar anak-anak dan biasanya pun yang dekat gitu ya, yang dekat dan yang mudah, agar anak ini senang dan mau dan bersemangat, senang mau mengikuti permainan verbal kalimat.
Dan jangan lupa, hal yang wajib harus kita lakukan setelah melakukan permainan berdialog tadi, mengarahkan anak, mencontohkan anak. Hal yang wajib kita lakukan yaitu adalah yang pertama, bahwa kita mengajak anak untuk berperan aktif dalam kegiatan bermain verbal kalimat 4 HKS, di mana motivator pertama harus mencontohkan, mengajak anak dan mengulang 3 kali, dan terus mengajak anak mengulanginya sesering mungkin, mengajak anak berperan aktif dalam kegiatan bermain 4 HKS. Dan yang kedua yaitu kita memberikan reward motivasi kepada anak, yaitu 5 menit sekali, dengan kata-kata motivasi anak rajin, anak baik, anak semangat. Kita bisa kasih jempol, kita bisa kasih tos atau tos lumba-lumba. Jangan lupa kita harus mengevaluasinya. Yang ketiga, apa yang harus dievaluasi? Yang harus dievaluasi yang ketiga adalah evaluasi afeksi anak. Afeksi yaitu kita bisa melihat sikap ekspresi anak. Apakah anak semangat, apakah anak ceria, apakah anak senang, apakah anak mau mengulang, dan dilakukannya setiap saat. Yang terakhir ada yang keempat, kita mengevaluasi kognitif kemampuan anak 10 menit sekali. Nah, di sini kita bisa mengevaluasi, yaitu evaluasi tujuan khususnya. Di sini evaluasi tujuan khususnya dengan cara kita biasanya menanyakan anak dengan memverbalkan kalimat. Contohnya seperti ini. PA papa, SUKA suka, KOPI kopi. Jadinya apa ya, Kak? Nah, di sini apabila anak bisa menjawab berarti anak sudah terampil. Atau kita kasih lagi contohnya seperti ini dalam mengevaluasi kognitifnya. MA mama, BELI beli, BAJU baju. Jadinya apa ya, Kak? Nah, seperti itu. Anak semakin menjawab dan anak semakin terampil. Tentunya di sini berarti tujuan khusus telah tercapai dalam cara mengevaluasi tujuan khususnya. Pertanyaan selanjutnya, apa tahap selanjutnya setelah 4 HKS? Nah, tahap selanjutnya 4 HKS adalah di sini B6. Kita lihat di sini. 4 HKS B6. Nah, ada di sini teman-teman B6-nya. Ada di sini nih teman-teman B6. Nah, ini dia. Nah, ini B6-nya. Nah, di sini ada jalurnya 4 HKS. Nah, sebelum memberikan B6, di sini juga ada syarat yang wajib dipenuhi, yaitu B5. B5 pun ada syarat-syaratnya. Nah, teman-teman, tadi adalah pembahasan tentang kurikulum baca keempat, 5 HVS dan 4 HKS. Mudah-mudahan materi kurikulum baca keempat, kurikulum baca keempat ini bermanfaat bagi kita semua dan tentunya bagi saya. Teman-teman, tetap semangat dalam mengikuti program beasiswa mandiri di Magang Motivator Gelombang 9. Terima kasih teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.